Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang Farisi ini tuh berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu juga tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja dibacakan ini, dijelaskan bahwa satu kali orang-orang Farisi itu datang dan berkata kepada Yesus bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, namun murid-murid Kristus tidak berpuasa. Kristus menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan analogi. Ada 3 analogi yang digunakan. Yang pertama pernikahan, kemudian menambal baju, dan kantong anggur. Saudara dikasihi Tuhan, inti dari analogi-analogi ini adalah untuk mengajarkan bahwa murid-muridnya akan berpuasa, tetapi dengan makna yang sama sekali berbeda dari apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes. Saudara dikasihi Tuhan, para orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mempelajari Alkitab dan rajin sekali mendalami hukum-hukum agama Yahudi. Namun sayangnya mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Kristus adalah pribadi yang dijanjikan oleh semua kitab dalam Perjanjian Lama. Malah sebaliknya, mereka menghakimi apa yang dilakukan oleh dia dan juga oleh murid-muridnya. Mereka terlalu terpaku dengan aturan-aturan tanpa menyadari apa yang sebenarnya menjadi makna dari setiap aturan yang diberikan. Orang-orang Farisi, mereka berpuasa hanya karena mereka terbiasa untuk melakukan kewajiban agama itu, tanpa memiliki makna tentang apa yang sedang mereka lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen modern pun sering melakukan hal yang sama. Kita seringkali melakukan tradisi agama kita seperti beribadah, membaca Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan di dalam ibadah, tanpa memiliki makna yang mendalam di balik apa yang kita lakukan. Sehingga tidak heran jika kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas keagamaan seperti itu terasa membebani hati kita. Jangankan untuk mendapatkan manfaat, kita seringkali merasa semakin tertekan dengan semua yang kita lakukan. Saudara, karena itu marilah kita melakukan semua praktek keagamaan kita, baik membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, memuji Tuhan di gereja. Marilah kita melakukan semuanya dengan hati yang tertuju kepada Allah dan dengan makna yang mendalam. Maknai semua kata-kata yang kita ucapkan ketika kita memuji Tuhan. Maknai semua apa yang kita dengarkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga semua firman yang kita dengarkan, semua pujian yang kita naikkan, itu betul-betul membuat kita menjadi disegarkan secara spiritual. Kita pernah berkata bahwa marilah kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Allah, ya, karena Allah adalah Allah yang dengan cara yang berkenan kepada Allah, dengan penuh hormat dan takut kepada Allah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah dalam beribadah saudara sudah melakukan
ibadah yang saudara lakukan sudah dilakukan dengan penuh hormat dan penuh makna kepada Tuhan. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk beribadah dengan penuh hormat kepada Allah. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk beribadah dengan penuh hormat dan memaknai semua apa yang saudara lakukan. Sehingga semua ibadah yang saudara lakukan itu menyegarkan jiwa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, membantu kami untuk memaknai semua apa yang kami kerjakan Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh memaknai apa semua yang kami kerjakan, khususnya dalam beribadah kepada Engkau Tuhan, sehingga semua peribadatan kami, aktivitas-aktivitas keagamaan kami itu menyegarkan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa sekali. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.